Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat yang mudah-mudahan ini bisa menggugah perasaan kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamati." Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan berfirman pada hari kiamat kepada hamba-hambanya, "Ya ibna Adama, hei manusia, maridtu falam ta'udni." Aku pernah sakit tapi kalian ternyata tidak menjengukku. Qala, maka manusia akan menjawab, "Ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin?" Bagaimana mungkin kami bisa menjengukmu sedangkan engkau adalah Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Bagaimana mungkin engkau memerlukan kami datang kepada engkau menjenguk, karena engkau tidak akan sakit, karena engkau adalah Tuhan, tidak mungkin sakit. Bagaimana mungkin kami bisa menjenguk engkau ya Allah, sedangkan engkau Tuhan semesta alam yang tidak akan mungkin sakit, mustahil sakit. Qala, Allah menjawab nanti pada saat itu, "Ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'adhu?" Apakah kau tidak tahu sesungguhnya hambaku yang bernama si fulan sedang sakit, engkau padahal tahu tapi engkau tidak mau menjenguknya. Ama alimta annaka law 'adtahu lawajadtani 'indahu. Andaikan engkau tahu, jika engkau menjenguk saudaramu yang sakit itu, menjenguk si fulan yang sedang sakit itu, andaikan kau mengerti dan mau menjenguknya, maka engkau akan mendapatiku di sisinya. Engkau akan mendapati rahmatku, ampunanku, ridhoku bersamamu. Maksudnya begitu. Ya ibna Adam, kemudian Allah juga akan mendakwa lagi manusia. Hei manusia, istat'amtuka falam tut'imni. Aku kelaparan, meminta makan kepadamu tapi engkau tidak pernah memberikan makan kepadaku. Ini bahasanya bahasa kiasan. Qala, maka manusia akan menjawab, "Ya Rabbi, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin?" Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin kami memberikan makan kepada engkau sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam yang tidak perlu makan, yang bahkan mampu memberikan makan kepada seluruh makhlukmu dari awal sampai akhir makhluk yang kau ciptakan. Qala, maka Allah menjawab, "Ama alimta annahu istat'amaka 'abdi fulanun falam tut'imhu?" Apakah engkau tahu sesungguhnya hambaku si fulan pernah meminta makan kepada engkau tapi engkau tidak memberi makan kepadanya ketika ia kelaparan. Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika 'indi. Ketahuilah, andaikan saat itu engkau mau memberikan makan kepadanya, maka engkau akan mendapatiku ada bersamanya. Engkau akan mendapati rahmatku, ampunanku, kasih sayangku, ridhoku ketika engkau memberikan makan kepadanya. Ya ibna Adam, wahai manusia, istasqaituka fala tasqini. Aku pernah meminta minum kepadamu tapi engkau tidak memberi minum untukku. Qala, nanti manusia akan menjawab pada saat itu, "Ya Rabbi, kaifa asqika wa anta rabbul alamin?" Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan memberikan minum kepada engkau sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam yang tidak pernah membutuhkan minum, dan engkau tak pernah lekang untuk memberi minum kepada seluruh hamba-hambamu, seluruh makhlukmu ya Allah. Qala, Allah akan menjawab pada saat itu, "Istasqaka 'abdi fulanun falam tasqihi." Hambaku suatu hari meminta minum kepadamu tapi engkau tidak memberinya minum. Ada hambaku yang kehausan mengharapkan uluran tanganmu untuk mendapatkan air minum yang layak dikonsumsi, tapi engkau tidak peduli kepada mereka. Ama alimta annaka law saqaitahu lawajadta dzalika 'indi. Andai saja engkau mengerti bahwa jika engkau mau
memberikan air minum walau hanya seteguk saja kepadanya pada saat itu, kau akan mendapati aku bersamanya, kau akan mendapati ridhaku bersama dia. Rawahu Muslim, nomor hadis 2569. Pelajaran yang mulia ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bisa mendapatkan ridha ketika kita memberikan pertolongan kepada sesama. Innallaha fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong sesamanya, mau peduli kepada sesama. Di masa-masa sulit seperti ini, di masa-masa sulit seperti ini, janganlah kita hanya mempedulikan diri kita sendiri. Janganlah kita egois, hanya mementingkan diri kita sendiri. Cobalah halus dada kita. Bagaimana jika keadaan sulit itu ternyata berada di pihak kita sendiri? Bagaimana jika ternyata keadaan sulit itu menimpa diri kita sendiri? Bukankah kita juga membutuhkan uluran tangan orang lain? Bukankah kita juga membutuhkan perhatian orang lain? Bukankah kita juga membutuhkan kasih sayang orang lain? Jika saat ini terbalik keadaannya, kita yang mampu memberi kepada orang lain, apa yang menghalangimu untuk empati kepada saudaramu? Jika saat ini Allah memberikan kenikmatan kepada kita, lantas kita tidak peduli kepada orang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita kufur dengan nikmat Allah, maka azab Allah sangat dahsyat akan menimpa kita. Nauzubillah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana yang kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jangan sampai kita menyesal ketika kematian datang kepada kita, barulah kita ingin berbagi dengan sesama, baru kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nanti manusia seperti ini akan berkata di alam kuburnya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Sebelum kematian tiba dan kita menyesali atas perilaku kita saat hidup, yang tidak berbuat kebajikan, yang tidak peduli dengan sesama, yang sombong dengan kekayaannya, maka jika waktu itu datang kepada kita, kita akan menyesalinya. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, bukan kita yang sakit, bukan kita yang wafat, bukan kita yang terkena musibah. Jadilah penolong terhadap sesama, jadilah lentera untuk sesama. Jangan kita menjadi orang yang diberikan kecukupan oleh Allah, cukup kesehatannya, cukup imunitas tubuhnya, cukup kekayaannya, cukup penjagaannya, perlindungannya, cukup fasilitas-fasilitas yang Allah titipkan kepada kita, tapi kita malah sombong. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Al-Isra ayat 16. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'na.
Wa idza aradna, jika kami hendak menghancurkan. Wa idza aradna an nuhlika, jika kami berkehendak untuk menghancurkan qaryatan, suatu kota, suatu daerah. Terlebih dulu amarna mutrafiha, kami akan memerintahkan taat, ketakwaan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri tersebut, fiha, di kota tersebut, untuk peduli dengan sesama, untuk taat kepada Allah, untuk takwa, taat kepada Rasulullah, untuk menghindari kemaksiatan. Tapi fafasaqu fiha, malah mereka justru cenderung menentang dan menantang Allah Subhanahu wa taala. Fahaqqa 'alaihal qaulu, maka mesti kami timpakan janji kami kepada mereka berupa apa? Fadammarnaha tadmira, kami akan binasakan mereka dengan luluh lantak. Kami akan timpakan azab yang pedih kepada mereka.